Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa. Allahumma salli wa sallim ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, toma-toma labiki ang kahadere. Alhamdulillah rilalanna yon wani mabarakain. Saya diberikan amanah oleh panitia untuk membawakan fikih saum. Fikih yang ada kaitannya tentang masalah puasa, yang berkaitan tentang masalah fikih-fikih kontemporer. Yang dimasuki fikih kontemporer jamaah sekalian, sesuatu pada masa Nabi belum ada, tapi saat ini sudah ada. Tentu perlu kita pahami tentang masalah hukum-hukum yang sebelumnya tidak tercatat di dalam kitab, tapi saat ini sudah tercatat dalam kitab. Tapi insyaallah jamaah sekalian, materi ini saya fokuskan nanti subuh, biar insyaallah ceramahnya tidak usah panjang-panjang, yang panjang tanya jawabnya. Jadi ibu-ibu nanti disiapkan pertanyaan, apa-apa yang kita mau tanyakan, karena yang paling banyak berkaitan tentang masalah fikih puasa bukan laki-laki, tapi yang paling banyak bermasalah, yang paling banyak ada kaitannya yaitu para ibu-ibu. Saya berikan contoh bagaimana ibu-ibu yang sedang hamil, kalau dia tidak mampu puasa, apakah dia dibayar qalla atau dibayar fidyah? Ini kan masih belum dipahami oleh secara keseluruhan. Bagaimana kalau ada anak yang disuntik, apakah kita yang disuntik itu berbuka puasa atau tidak? Nah, ini semua nanti subuh insyaallah kita akan tuntaskan fikih-fikih kontemporer yang ada kaitannya tentang masalah puasa. Pada malam ini saya akan memulainya dengan kisah yang tercatat di dalam surah Al-Imran. Seorang perempuan yang sangat mulia, seorang perempuan yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan dari rahimnya lahir seorang anak perempuan. Saya minta maaf, dari rahimnya perempuan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang menjadi nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala nafwada rilana kurangi makkada, iz qalatil malaikatu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang wajahnya narobai pong Allah Subhanahu wa taala mencaji rupa tahu. Nasaba itu malaikat narekomelo isiruntu inabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yarega narekomelo isiruntu orang yang saleh termasuk perempuan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala narobai tapana mancaji tapparupatau kaminam magaratta. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya laki-laki yang mendatangi perempuan tersebut tidak bisa dibayangkan bagaimana gantengnya jamaah sekalian. Kalau Yusuf sangat ganteng tercatat dalam Al-Quran, jauh lebih ganteng malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertemu dengan perempuan mulia tersebut. Nah, siapakah perempuan itu? Ulama kita mengatakan sepakat perempuan itu bernama Maryam. Kalau orang Kristen mengatakan Maria pada Umar. Kalau orang Arab Lebanon mengatakan Meriam. Pada mana mah? Maryam, Maria atau Meriam
tertuju kepada seorang perempuan mulia, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan, ketika orang tuanya dan sepupunya Maryam masuk dalam kamarnya, jadi tomatuanna minta mereka marana. Jadi ye lapo makun rai dia kena su pole kamarana, jangankan ribolana pak ri kamarana dia kena su. Saking lebihnya. Pernah satu ketika ada sepupunya yang namanya Yahya, juga seorang nabi, Nabi Yahya. Mitamai ri kamarana Maryam. Lalu Yahya mengatakan, Maryam, aga muanre na denan ka masu pole ri kamaramu. Jadi aga muanre niga mereko dalle na denan ka masu wita pole ri kamaram. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Jadi ini Zakaria ambona nareko mitamaki kamarana anak-anak maka dia masuk boleh kamar aga manre. Tapi Yahya kaget, Zakaria kaget ketika melihat engka kapara, engka baki penuh nanre. Iya. Kemudian bapaknya mengatakan, anna laki hadza, boleh tegi nanre, ninga maleko nanre. Maryam mengatakan, iya nanre boleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bisa dibayangkan jamaah sekalian, engka gara rupa tahu, engka gara seddi ulama, denan kana salah kamara ana dena palong tapi dena mati na sabana rekubatu anre, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala turunkan langsung makanan kapara yang sempurna dari langit diberikan kepada seorang perempuan yang sangat mulia yang bernama Maryam binti Imran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang menjadi pelajaran nanti, amala agar napigo Maryam, amala aganare napigo Maryam yang bisa kita amalkan. Baik kita ajarkan kepada anak perempuan tak, kita ajarkan kepada istri tak, bineta, ya regaleta, yang bisa menjadikan barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala waddin najami daleta, karena banyaknya beribadah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu rilalanna kurangnya engkar yasan suratul Maidah. Suratul Maidah aga yasan Maidah kapara, aga yasan Maidah makanan yang langsung dari langit. Kapan diturunkan oleh Allah? Mulai dari Maryam ibunya Nabi Isa, kemudian nanti Nabi Isa menjadi nabi dan rasul umatnya, bukan cuma Nabi Isa saja, seluruh umatnya. Narek waktu manre loro tiba-tiba kanan reno. Kira-kira opo kira-kira bahagiana seseorang. Dena silada manasu. Narek waktu anda tiba-tiba ke makanan. Tapi ketika umatnya Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Nabi Isa, dia tidak patuh lagi terhadap Nabi Isa alaihissalam, na putus pang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura, ini janjinya pang Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna, dalam bahasa Arab kata anna itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Walau anna matong-tong ke naso pang Allah subhanahu wa ta'ala, ande kata sedie kampung, anggaplah Sigeri bawang, amanu wattakau, matappa isi 100% lori pang Allah subhanahu wa ta'ala wattakau, naniya mitotoi de napigo dosa. Jadi nalaksanakan perintah na puangin naniya de nalaksanakan dosa. Kira-kira ada yang bisa menjamin satu kampung begitu pak? Mulai pagi sampai sore digaga dosa ta. Nah dia apa di makokoy, loki maturi pasaye, ya matawa ki bale, baru magra balena. Baru memang lecek yasa tapi lecek yaw makabong. Ya degaga ri Sigeri. Ya di pangkajene mungkin mega ya. Ko Sigeri degaga. Ya. Mitama ki matu agak senai dijual beli majanci lona wajah tanggal sakyo sikoe ditajengi degaga lo kemak-kemaja. Andai kata de gaga melaksanakan dosa seperti halnya Maryam,
Nah dia dapat lau. Nah jami daleta pong Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Coba pong Allah ta'ala. Nah pergunakan lagi kata lameng. Kalau bahasa Arab namanya lamut taukid. Ye asikola ngara ye. Aga yaseng lamut taukid matunga-tunga ka. Ye. Artinya kupongi makada matunga-tunga ka pasti terjadi. La fatahna alaihim barakati, pasti ubukka ibaraka na langi. Naniya ubukka to ibaraka na tanah. Coba Pak. Boleh tega mi bada leta. Daleta boleh dua mi bawa na rekotannya boleh rilangi boleh ri tanah Tapi biasa to boleh rilangi justru tanya dalle, lebih-lebih dalle. Nah, seperti yang baru-baru terjadi ini mak cerita kalian si Bapak Imam. Ada nasa Pak Ustaz kurang-kurang ibale. Nah sama lebih dalle boleh langi. Artinya mega lada webosi jadi mega pangempang mali balena insyaallah semoga pang Allah subhanahu wa taala na palisunga ki pengen mati ro baleta tadenge lebih mega amin ya rabbal alamin. Tapaka singi ya ramalangi. Kalau bisa kita amalkan amalannya Maryam ibunya Nabi Isa alaihi salam. Nah kita lari kepada hikmah jamaah sekalian, tidak usah jelaskan sampai terakhir, sampai melahirkan di fitnah. Ya, di fitnah karena Nabi Maryam tidak ada suaminya, dia gagalakkainna tiba-tiba matampui. Ya, mega tomo makokustas Ya, dia gagalakkainna tiba-tiba matampui. Tapi tanya Maryam ero. Ya, Maryam modern ero. Di dalam riwayat itu Maryam disepungi oleh malaikat Jibril tadi yang laki ganteng masuk di kamarnya itu disepung bawang. Nah, dia nama tepu Maryam. Nah, apa perkataannya Maryam? Lam yamsasni bashar. Pepoga cara aku di matampu na den kan runtu ka urane. Denan kanita ka urane, denan kan nakarawa ka urane. Tapi makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril mengatakan iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini baca-bacaan atau tata ya. Biasa mereka baca-baca itu langsung baraka la ilaha illallah kun. Nah, ini ataupun atau tata riolo na pakir baca-bacaan Jibril langsung matampu Maryam. Jadi dia hanya mengatakan Jibril mengatakan kamu harus yakin karena Allah mengatakan kalau dia ingin sesuatu langsung saja mengatakan kun fayakun. Persis maka dia kun fayakun agasan naik berungi. Ditiup saja ke arahnya Maryam tidak disentuh. Tiba-tiba monrodare Maryam. Nah, makanya maka daka jamaah sekalian makoko engkato. Tapi tanya diwarungi. Tanya diwarungi tapi digoyangi. Nah, ini Maryam baru makoko jamaah sekalian. Tajagai anak ta. Semoga insyaallah bisa mengikuti Maryam perempuan-perempuan yang saleh. Dena umbar kialena. Makoko anak ta jarang masuk kamera. Tapi ni tamana tolenge. Poga carana mak joget-joget ri tito mak joget-joget ri HP. Jadi dia mana ita dia nak kena suka amar tapi ni tamana tolenge. Nah ini harus kita jaga anak kita, semoga anak kita bisa menjadi anak perempuan-perempuan yang saleh jamaah sekalian. Saya kembali jamaah sekalian aga amalan na Maryam sehingga bisa dijamin dalil dari sisi Allah taala. Yang pertama Maryam de neng kana salai bacai kitana. Kita na jamaah sekalian kitab yang diturunkan kepada Nabi Zakaria. Yang kedua kitab yang diturunkan kepada Nabi Yahya. Nasabah keluarga namanya roh Ali Imran, keluarganya Imran. Mega mancaji Nabi Zakaria dan Yahya. Anak makun renna soleha. Kemudian apona Ali Imran yang namanya Isa, itulah Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembali jamaah sekalian, aga napigo Maryam de nengka nasalai baca kitana. Riolo kitana tanya kurang. Namanya suhuf. Suhuf itu kita becu mi bawah. Nanti anaknya diturunkan kitab besar, itulah yang namanya Injil. Orang Kristen mengatakan Bible. Pada mah aja toh si makada Bible agar Bible itu toh moro Injil. Kita harus yakin karena ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diyakini. Pada dewa di makada diyakini. Jatuh sedelele agama lainnya. Nah sebab itu agama Kristen Injil itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihi
alaihissalam. Dia di delele agama na lengi. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala ajak lalu mille agama na to lengi na sabana lete tu matu agama. Dia na waddi di hardik agama orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang pertama ini jamaah sekalian kita larikan dalam bulan suci Ramadan ini, ajak lalu tasalai ulan ramalang sangadin nak korituri tameri akurangi. Ustaz, cica mi bawa kasih ulat tameri, cica tomo bawa. Nareko malas lasiki cede bakadua. Nareko malas siki cede paling kasina bakatallu. Cicang untuk aleta, cicang untuk ambota, cicang untuk indota. Alangkah bahagianya orang tua ada anak yang membacakan Al-Quran dengan catatan Pak, dengan catatan narekomelo ki bacangan ni akurat tomateta tapam mulai laloi nasi bawai Pak doangan. Nade na letu baca akurat ta nareko dedi pamulai nasi bawai Pak doangan. Na sabarilen hadis de gagaset di mana hadis maka letu baca akurannya yang ada Pak doangan. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan narekomelok ko mengaji. Contohnya ramalangnya melok kita meri kurang untuk tomatata, mata ni tomatata pamulai. Aga padonganna Allahumma ausil ma qara'nahu ila ruhi ni gesanam bota. Anggaplah baco bin tepu binnya. Kalau makun re becce binti harus jelas. Ustaz dewa pala bahasa rana Pak Basogi. Nah sebab itu puangnya nafala mana bahasa, semana bahasa. Puang sebelum mengaji ki, tafam mulai kata puang, paduangan. Puang tapaletu lalui aga ubaca, aga dibaca akuran, aga dibaca masih kriki, aga dibaca salawatan, aga dibaca tahlilan. Ini yang sering diperdebatkan ini jamaah sekalian. Nah sabang ketugara kang makukwe salamanan nidi. Padahal rilalana kita sudah dijelaskan itu. Jadi puan tapaletukan lalu aga ubaca lori tomatuakku. Nah, dalam hal ini membaca Al-Quran, insyaallah apalanna Imam An-Nawawi menjamin sampai kepada orang yang kita niatkan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.